Ya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan kilang minyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan terbaru pemerintah akan meresmikan kilang Refinery Development Master Plan milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur bulan November mendatang. Kilang dari 18 titik yang dibicarakan, ada 2 kilang ya. Kilang kalau yang sekarang refinery yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan itu untuk beberapa produknya akan diresmikan di bulan November ini. Sementara untuk kilang-kilang baru yang kita lagi kerjakan di 18 titik itu mudah-mudahan dari dana antara FS-nya udah final. Kalau sudah final itu sudah bisa kita mulai implementasikan karena arahan Bapak Presiden setiap wilayah itu ada kilang portable ya. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait instruksi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan kilang minyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebab diyakini akan menjadi kunci ketahanan energi nasional. Pemerintah saat ini tengah merencanakan pembangunan 18 kilang minyak yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan salah satu kilang minyak yang akan segera diresmikan oleh pemerintah adalah Refinery Development Master Plan atau RDMP milik PT Pertamina Persero yang terletak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peresmian kilang tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan November 2025. Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan untuk segera memproses izin usaha pertambangan yang diperuntukkan bagi masyarakat dan koperasi. Kemudian Presiden meminta untuk memprioritaskan pemberian jatah usaha pertambangan dan perminyakan kepada rakyat sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, percepatan pembangunan kilang kunci ketahanan energi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekretaris Jenderal Aspermigas, kemudian juga ada Mas Abra Telatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Elan, apa kabar? Halo, kabar baik Mas Prasetyo, Mas Abra. Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Elan. Mas Abra, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Pras, Pak Elan. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, tadi sudah disampaikan begitu ada instruksi yang diberikan oleh Presiden begitu ya. Kalau kita cermati bahwa percepatan pembangunan kilang ini bisa diharapkan mendukung lagi ketahanan energi nasional. Nah, lantas Pak Elan sebagai pelaku usaha Aspermigas melihat seberapa urgent akhirnya keberadaan kilang sendiri begitu bagi ketahanan energi di Indonesia begitu. Ya, saya kira ini bukan masalah seberapa urgent, itu sangat urgent, Pak. Sangat-sangat urgent karena posisi kita sekarang sangat dilematis ya. Dari produksi crude aja kita masih kurang ya. Jadi kita harus impor crude untuk kebutuhan kilang. Kilang kita ini yang ada sekarang kapasitasnya kurang lebih 1 juta barrel per hari. Ini produksi kita hanya 500-600 ribu, harusnya kita impor. Ditambah lagi selain import crude, kita pun kebutuhan nasional kita itu 1,6 juta barrel ya minyak ya. Jadi kita pun harus import yang namanya produk ya. Produk itu ada bisa BBM, apa bisa solar, ya kan bisa LPG ya, bisa juga bensin ya. Nah, itu menjadi suatu yang tidak baik buat bangsa kita. Sejak kita tuh defisit 2004 ya. Sebetulnya itu sudah tuntutan untuk kita melakukan investasi yang agresif untuk membangun kilang baru. Kalaupun kita kekurangan crude-nya, kita bisa ngambil feedstock dari tempat lain. Jadi kita cukup impor crude-nya. Yang mana crude tentunya bisa kita tekan harganya dan produknya bisa kita produksi sendiri melalui kilang kita. Dan kilang kita terakhir dibangun oleh Pertamina adalah tahun 1993, yaitu kilang Balongan di Indramayu. Ya, ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sekali. Ada satu tadi yang akan dibangun. Dia sejak dirintis oleh kepemimpinan era Pak Jokowi, satu yang RDMP yang di Balikpapan itu di era Pak Jokowi hanya selesai 80%. Ya alhamdulillah 100%-nya diselesaikan di eranya Pak Prabowo ini yang bulan November. Tapi itu pun masih belum cukup. Jadi saya kira apa yang disampaikan oleh
Presiden Prabowo dan juga yang disampaikan oleh Pak Menteri ESDM tadi itu sudah menurut saya bukan urgen lagi tapi sangat urgen. Begitu Mas Prasetyo. Baik, itu dia sangat urgent untuk keberadaan kilang ataupun pembangunan kilang di Indonesia. Nah Pak Abra, Anda melihat bagaimana Mas terkait dengan review kondisi dari sektor migas kita di tanah air, kemudian ada instruksi langsung begitu bahwa kita harus mempercepat pembangunan kilang, sementara Pak Elan tadi dari Supermigas menyatakan ya ini memang harus dipercepat begitu, kondisinya benar-benar kita urgent sekali begitu, Mas Abra. Ya Mas Pras, saya ingin mengkonfirmasi ataupun memvalidasi tadi disampaikan oleh Pak Elan bahwa memang sangat urgent kita untuk meningkatkan produksi BBM di dalam negeri, karena pertama dari sisi defisit neraca perdagangan migas kita di tahun ini Januari sampai September saja sudah minus 13,8 miliar US dollar. Jadi memang sepanjang 15 tahun terakhir ya defisit migas kita terus meningkat. Ini kan menjadi salah satu resiko tersendiri buat perekonomian kita, karena pastinya akan menggerus cadangan devisa kita, akan menekan nilai tukar rupiah kita, bahkan juga berpotensi meningkatkan inflasi yang bersumber dari luar. Kita belajar dari pengalaman tahun 2022 ketika terjadi eskalasi perang Rusia Ukraina, ketika harga minyak mentah melonjak menjadi $120 per barel. Waktu itu pemerintah ya cukup kalang kabut juga menghadapi tekanan harga minyak mentah, dan waktu itu untungnya fiskal kita masih bisa absorb adanya shock. Nah, tetapi kan ke depannya kita tidak tahu nih ketidakpastian global, makanya kita juga harus bisa mengurangi risiko eksternal tadi dengan meningkatkan produksi di dalam negeri. Apalagi ya kita tahu bahwa konsumsi BBM kita ya setiap tahun terus meningkat karena jumlah populasi, jumlah kendaraan dan lain sebagainya. Kita saat ini kebutuhan BBM-nya 1,6 juta barel per hari, tetapi ya produksinya baru di level sekitar 600.000 barel per hari. Artinya butuh 1 juta barel yang selama ini kita tergantung dari impor. Maka mau tidak mau pemerintah di sisi hulunya meningkatkan lifting migas, tetapi di sisi midstream-nya juga harus siap nih mengelola atau mengolah ya crude yang ada di sisi hulu, sehingga tadi kita bisa mengurangi resiko tersendiri. Dalam 5 tahun terakhir memang ya pemerintah melalui Pertamina sudah berupaya mempercepat penyelesaian proyek-proyek kilang strategis ya. Dalam catatan saya ini sudah ada 11 proyek kilang strategis yang memang diharapkan bisa meningkatkan kapasitas produksi BBM kita. Tapi kan tentunya tadi melihat volume konsumsi nasional sampai 1,6 juta barel, tentu kapasitas tadi juga masih perlu terus ditingkatkan, sehingga harapannya sejalan dengan target swasembada energi yang dicanangkan oleh Pak Presiden, ya kita betul-betul bisa mewujudkan ke depan dari sisi hulu dan dari sisi midstream-nya, Mas Pras. Baik, itu dia swasembada energi memang harus didukung oleh infrastruktur ya dari hulu ke hilir kemudian sehingga bisa memenuhi dari kebutuhan nasional, di mana tadi Anda katakan juga masih sekitar 1 juta barrel begitu ya, memang harus diimpor dari luar negeri, sementara kebutuhannya sendiri 1,6 juta barrel begitu per hari. Baik, kita akan lihat bagaimana dari sisi jumlah kilangnya sendiri Pak Elan. Menurut Aspermigas sendiri apakah masih jauh dari cukup kalau memang Anda katakan memang ini urgent sekali sehingga kita bisa mempercepat pembangunan kilang. Tapi kan kita tahu juga pembangunan kilang membutuhkan waktu yang tidak sebentar begitu Pak Elan. Ya, saya kira kalau dibilang jauh cukup jauh, sangat jauh. Karena apapun sejak 93 sampai sekarang udah hampir lebih dari 30 tahun kita tidak ada penambahan kilang ya. Ya, kapasitas kilang kita yang ada miliki oleh Pertamina itu adalah kilang Dumai dengan 170.000 barrel per hari, kemudian ada kilang Pelaju 118.000, kemudian kilang Balongan 125.000, ini kilang paling muda ya. Kemudian Cilacap ya itu 345.000, kemudian Balikpapan yang sebelum diresmikan ini kapasitas 260.000, tapi nanti akan dengan penambahan RDMP nanti akan nambah 100.000 menjadi 360.000, dan ada satu kilang kecil di Papua yaitu Kasim itu 10.000 saja. Dan jangan lupa bahwa ada beberapa kilang-kilang yang lain ya, ada TPPI yang ada di Tuban Petro itu kurang lebih 100.000, dan ada lagi kilang yang namanya TWU ya. TWU itu adalah kilang yang swasta punya, itu juga sekarang sedang ya pada posisi di persimpangan jalan untuk maju terus atau berhenti gitu ya Kak. Kita kembali lagi ada banyak permasalahannya. Dan juga ada beberapa yang lainnya ya, investor-investor swasta yang ingin membangun kilang, namun kelihatannya mereka belum ketemu jalan yang paling efektif untuk membangun kilang
supaya itu bisa mereka bicara bisnis ya. Karena apapun membangun kilang itu harus ada investasi yang besar dan tentunya harus bicara keekonomian bisnisnya akan menarik ke depan. Nah, kembali di masa era Pertamina dulu ya, bahwa Pertamina membangun kilang itu diperlakukan bukan sebagai bisnis entity ya. Itu yang harus dirubah mindsetnya atau kita melakukan transformasi. Bahwa kilang Pertamina dulu hanya mendapatkan ongkos jahit ya. Jadi dibangun untuk membangun kilang dan diberi ongkos jahit kurang lebih 50 sen dolar per barrel. Dan itulah yang menyebabkan kilang tidak bisa untuk sebagai satu usaha hanya sebagai kita sebut sebagai ongkos jahit ya. Sehingga tidak ada kapasitas untuk bisa mengembangkan dan mencari laba yang besar ya. Tidak diskemakan sebagai skema bisnis. Nah, dengan kita menjadi import itu menjadi harus berubah ya. Dengan import itu kita kilang agar berkembang harus ditata sejak awal itu supaya mereka bisa membeli crude untuk diolah dan produknya bisa dijual untuk mereka mendapatkan margin gitu. Nah, itulah yang harus dirubah begitu. Baik, dan kita tahu, ya Pak Elan, kita tahu juga bersama bahwa nanti akan ada peresmian kilang minyak yang seperti sudah Anda sampaikan di MP di Balikpapan begitu. Apakah ini menjadi salah satu ya angin segar lah bagi percepatan pembangunan kilang minyak di Indonesia? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Elan, Mas Abra, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan kebutuhan minyak di Indonesia. Kita akan cermati bersama seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda juga. Baik, untuk kebutuhan domestik secara total memang 1,6 juta barrel per hari yang seperti sudah disinggung juga oleh Pak Elan, kemudian Mas Abra ya, terkait dengan produktivitas ataupun lifting dari migas kita begitu. Di mana dari sisi produksi nasionalnya 522 ribu barrel per hari, sementara importasi minyak yang dibutuhkan karena memang ada selisih antara kebutuhan dan juga produktivitasnya, ada sekitar 1,1 juta barrel per hari yang harus didatangkan dari luar negeri atau harus diimpor begitu ya. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi lifting minyak mentah Indonesia. Ya, ini data yang sudah disampaikan oleh Pak Bahlil begitu, di mana per September sampai dengan Oktober periode di tahun 2025 ini sudah mencapai 619 ribu barrel per hari. Dan ini mengalami kenaikan kalau kita bandingkan dengan target APBN di tahun ini yang 605 ribu barrel per hari. Dan lebih naik lagi kalau kita lihat dengan realisasi di tahun 2024 lalu mencapai 580 ribu barrel per hari. Ini dia untuk lifting minyak mentah Indonesia ya, dengan rentang waktu September sampai dengan Oktober 2025 yang sudah menyentuh 619 ribu barrel per hari. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Elan dan juga Mas Abra Talatov. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu. Apa yang bisa kita lihat dari sisi jumlah, kemudian bagaimana dengan yang akan diresmikan RDMP di Balikpapan milik Pertamina begitu. Menurut Anda ini Pak Elan, apakah memang akhirnya menjadi angin segar bahwa ini menjadi tonggak juga kita dalam proses percepatan pembangunan kilang minyak di Indonesia begitu Pak Elan? Ya, ini angin segar ya. Dan memang kita sangat menyambut gembira dengan adanya peresmian yang tertunda sebetulnya. Harusnya sih tahun lalu sudah bisa selesai, tapi saya tahu bahwa membangun kilang itu tidak sederhana ya, tidak sederhana dan berbiaya sangat tinggi. Sehingga sangat wajar lah ini akhirnya kita bisa tuntas juga, dan kami ucapkan selamat kepada Pertamina yang sudah berhasil membangun kilang yang skalanya cukup besar ya, dengan kapasitas tambahan 100 ribu barrel itu tidak sedikit, dan biayanya saya kira itu billion US dollar ya. Dan itu, tapi itu tidak cukup ya. Itu saja tidak cukup. Kita harus bangun kilang-kilang tambahan, kalau perlu yang ukurannya mini dan midi, di mana ini saya ngambil ilustrasi. Minyak dari Tarakan jauh-jauh dikirim ke Balikpapan ratusan ribuan kilometer ya untuk diproses ya kan. Kemudian hasilnya nanti setelah jadi BBM dikirim lagi ke para pengguna atau konsumen, kembali lagi ke Tarakan dan ke yang lain-lain. Kenapa sih tidak dibangun kilang mini di Tarakan sehingga tidak perlu lagi biaya-biaya yang dipakai untuk transportasi, pengapalan, bolak-balik crude ke Balikpapan, kemudian dari Balikpapan nanti produknya dibawa lagi ke Tarakan lagi untuk para pengguna di sana dan industri di sana ya. Sama juga dengan di Tanjung ya. Di Tanjung itu dipipakan 250 kilo lebih dari Tanjung ke Balikpapan. Dan itu biaya per barrelnya menjadi sangat mahal. Padahal kalau di Tanjung kita bangun kilang mini yang kapasitasnya katakanlah 1.500 sampai 3.000 barrel per hari, itu menjadi sangat efektif dan biaya itu menjadi lebih
bisa dipotong, dipangkas sehingga lebih efisien begitu. Dan masih banyak hal yang lain. Makanya saya pun sekarang sedang merintis satu kilang yang sudah tinggal commissioning di Sumatera Selatan ya, dengan bersama investor juga nasional investornya. Ini mudah-mudahan akhir Oktober ini atau awal November kita sudah akan mencoba uji coba, dan mudah-mudahan di awal Januari kita sudah mulai berproduksi dengan kapasitas 3.000 barrel per hari. Ini yang belum pernah diungkit ya, tapi hal-hal yang seperti ini saya menyambut baik, maka disampaikan bahwa diminta oleh pemerintah untuk membangun kilang sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan nasional. Baik, demikian baik. Mas. Ya, Mas Abra, Indef melihat sendiri bagaimana dengan proses pembangunan kilang yang akan nanti ada diresmikan November, kemudian ada kilang mini juga nih yang dibangun oleh teman-teman Asper Migas. Apakah bisa dikolaborasikan dalam artian bisa saling mendukung begitu, sinergi antara kilang besar begitu dengan pengelolaan yang juga besar dibandingkan dengan kilang-kilang mini yang tengah dibangun teman-teman Asper Migas ini, Mas Abra? Iya, tentu peranan dari swasta dan juga dari Badan Usaha Milik Negara Pertamina dalam meningkatkan kapasitas produksi kilang ini sangat dinanti-nanti ya, karena bagaimanapun kilang ini adalah jantung kedaulatan energi kita. Jadi hanya dengan memperkuat kapasitas kilang, tadi kita bisa memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi. Maka yang sekarang ini misalkan dengan adanya keberadaan 6 kilang utama Pertamina yang kedepannya akan ditambah, itu kan selama ini baru bisa memenuhi kapasitas maksimal yaitu 1 juta barel, tapi kan realisasinya baru sekitar 600 sampai 800 ribu, artinya masih ada gap antara kebutuhan dengan produksi nasional. Dan salah satu kilang yang ditunggu-tunggu inilah kilang RDMP ke Balikpapan, karena ini menjadi salah satu proyek strategis juga selama 30 tahun terakhir, karena bisa meningkatkan volume produksi BBM itu dari 260 ribu barel menjadi 360 ribu barel per hari. Bahkan dari sisi produknya itu juga sudah bisa menghasilkan BBM dengan Euro 5. Nah itu juga artinya kan ada peningkatan kuantitas dan juga peningkatan kualitas. Maka adanya kilang baru ini kan juga merefleksikan adanya teknologi yang lebih tinggi, kemudian juga mencerminkan efisiensi dalam hal produksi. Artinya ya produksinya nanti selain meningkat juga ada potensi tambahan margin keuntungan karena adanya efisiensi dari sisi cost gitu Mas. Jadi memang kilang baru ini ada relevansi nih untuk meningkatkan juga margin keuntungan buat industri di kilang, karena selama ini kan kilang dianggap ini sebagai cost center gitu. Jadi dengan adanya revitalisasi kilang kita harapkan juga bisa berkontribusi terhadap pendapatan Pertamina secara holding. Itu Mas Pras. Iya Mas Abra, kita tahu juga pemerintah akan membangun ada 18 titik nih kilang-kilang baru yang diharapkan bisa segera diakselerasi. Menurut Anda bagaimana? Apakah ini menjadi suatu hal yang tadi supaya nanti produktivitasnya merata, kemudian pendistribusiannya juga merata begitu Mas Abra? Iya, saya melihat bahwa rencana penempatan 18 titik strategis kilang ini konteksnya adalah upaya melakukan desentralisasi energi. Supaya energi kita tidak juga terlalu terpusat di wilayah-wilayah tertentu. Ini juga ada konteks keadilan energi, masyarakat di daerah-daerah terluar itu juga bisa mendapatkan akses BBM yang berkualitas dengan harga yang terjangkau juga, karena kalau misalnya kilangnya tersebar kan diharapkan nanti biaya distribusinya, logistiknya juga bisa lebih ditekan Mas, sehingga nanti harganya juga bisa lebih terjangkau buat masyarakat, beban subsidi dan kompensasi energinya juga bisa dikurangi. Jadi pemerintah justru dengan mendorong pendirian kilang di berbagai wilayah, ya itu bukan hanya bisa meningkatkan produksi dalam negeri, tetapi juga bisa meningkatkan pelayanan yang lebih andal kepada masyarakat kita, khususnya di daerah-daerah yang di daerah kepulauan ataupun daerah terpencil Mas Pras. Baik, itu dia beberapa hal yang sudah disampaikan. Kita akan lihat bagaimana dengan capaian-capaian yang tadi sudah diberikan begitu dengan produktivitas 605.000 BOPD begitu. Kalau kita lihat dengan capaian lifting migas di tahun ini untuk rentang September Oktober yang tadi mencapai 619.000 dibandingkan dengan target APBN kita lihat seperti apa nanti sampai dengan akhir tahun 2025. Kita bahas nanti di segmen berikutnya lagi. Kita akan jeda sebentar Pak Elan dan juga Mas Abra, dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Elan Biantoro, Sekjen Aspermigas dan juga Mas Abra Talatov, Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Ya, menyikapi dengan beberapa poin yang sudah kita bahas begitu Pak Elan, lantas bagaimana sebenarnya tantangan yang masih dihadapi baik oleh pemerintah, pelaku usaha, investor begitu ya di sektor migas ini untuk membangun kilang karena kaitannya dengan percepatan yang tengah dilakukan oleh pemerintah itu bottleneck-nya masih ada atau bagaimana nih Pak Elan? Ya, masih. Jadi artinya kita sangat kurang dan harus segera membangun. Jadi kalau ada anjuran untuk membangun desentralisasi 18 kilang di seluruh Indonesia, itu saya kira kita harus dukung. Dan kalau bisa ya tidak hanya mengandalkan Pertamina. Bahwa swasta pun banyak sekali yang berminat sekali untuk menginvestasikan kepada kilang. Namun kita coba memfasilitasi dari aspek regulasinya, ya, dan baik. Mudahan dalam tidak dapat kurutnya produksi itu kilang. Tambah lagi dengan masalah baik. Pak Elan, marketing yang pemasarannya. Kenapa saya baik bahwa Pertamina ya bagaimana? Ya, baik. Jadi tadi sedikit Pertamina itu akan bermerger dengan Pertamina Shipping dan Trading, itu akan jadi lebih bagus buat Pertamina begitu. Oke ya, kolaborasi dengan saya kira itu kita sambut baik itu untuk ya. Baik. Nah, betul. Mas Abra, lantas bagaimana Anda melihat begitu kalau kita lihat sinergi lah, apa yang perlu kita lihat kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, perlu dukungan kebijakan seperti apa sih sehingga percepatan kilang ini, pembangunan 18 titik baru ini benar-benar akan mengefisiensikan dari sisi produktivitas, pendistribusian dan harga kalau kita cermati begitu ya untuk sebaran dari mungkin kebutuhan energi maupun bahan bakar minyak di masyarakat begitu Mas Abra. Iya, tentu sinergisitas ini sangat relevan dalam upaya kita menghadapi beberapa tantangan ya dalam upaya pembangunan kilang. Ini kan paling tidak ada 3 tantangan utama nih Mas dalam membangun kilang. Yang pertama, kebutuhan investasi yang sangat jumbo. Kurang lebih kebutuhannya 6-8 miliar dolar per kilang. Tentu ini kan artinya kebutuhan modal juga tidak hanya bisa mengandalkan dari sumber dana di internal, tapi juga harus didukung oleh sektor keuangan, bahkan sektor swasta dan juga bahkan investor luar negeri juga untuk bermitra. Kemudian juga ada tantangan perizinan tadi disampaikan oleh Pak Elan, juga regulasi juga harus bisa mendukung. Ya ada berbagai bottleneck, itu harus dicari jalan keluar, dan persoalan lahan, persoalan perizinan di Pemda, dan juga bagaimana tantangan sosial ekonomi di masyarakat setempat juga itu harus bisa dijawab secara sekaligus. Ketiga adalah bagaimana tantangan keekonomian proyek. Ini kan proyek karena tadi punya resiko besar, butuh investasi besar, juga secara keekonomian juga pasti ya investor akan melihat apakah proyek tersebut visible untuk dikerjakan. Utamanya juga terkait dengan kepastian feedstocknya, kepastian input dari minyak mentah ke depan. Nah, apakah di sisi hulu juga nanti bisa memenuhi kebutuhan untuk kilang kita? Ya, jangan sampai nanti kita masih bergantung juga dari impor crude. Walaupun tadi sampaikan Pak Elan kita tetap butuh, cuma kan konteksnya ketika harga minyak mentah dunia juga meningkat, ini akan menjadi resiko tersendiri untuk biaya operasional kilang ke depan. Itu Mas Pras. Baik. Nah terakhir ini Pak Elan, proyeksi Anda terkait dengan pembangunan dan percepatan dari kilang di Indonesia akan seperti apa begitu dari Aspermigas? Ya, kami ya sebenarnya mendukung, terutama salah satunya adalah kilang-kilang mini ya yang swasta. Kami membina mereka, mengajak juga ikut membantu bagaimana supaya kilang mini ini segera bisa terrealisir. Salah satunya yang di Sumsel. Sebetulnya sudah banyak kilang-kilang yang terbangun ya. Di Sumsel ada itu di Muba, pernah dibangun sampai sekarang mangkrak. Kemudian di Cepu juga ada, selain ada TWU ya punya Triwahana Universal itu, ada juga di Cepu kilang yang sekarang pun mangkrak ya. Karena apa ya, mungkin tidak didukung oleh kondisivitas regulasi dan juga hal-hal yang lain. Mungkin juga masalah waktu itu, kondisi waktu itu tidak mendukung. Dan sekarang ini coba kita ada keinginan pemerintah menyebar 18 titik, itu dicari solusi komprehensif secara legislasi
dan hubungan bahwa ini tidak harus Pertamina yang membangun, untuk yang kecil-kecil serahkan sama swasta, dan juga swasta pasti akan menghitung secara ekonomi. Ya, saya kira itu. Ini ada di Kementerian SDM dan pemerintah ya, saya kira itu. Baik, itu dia kuncinya, dia Kementerian SDM, pemerintah, dan juga kolaborasi sinergitas yang kuat begitu ya antara pelaku usaha, sehingga pembangunan kilang minyak baik yang memang berskala besar, berteknologi tinggi juga, dengan kita sandingkan dengan kilang-kilang mini kalau yang memang tadi teman-teman Supermigas tengah bangun saat ini. Baik, Pak Elan, Mas Abra, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Elan dan juga Mas Abra. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras.